Susanti, NIM 5041836. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Yang pertama, laporan keuangan dan neraca. Pengertian laporan keuangan adalah dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan seperti neraca perusahaan jasa. Pada umumnya, laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan dengan meliputi yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perusahaan, yang ketiga, neraca, yang keempat, laporan arus kas. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah pihak manajemen, pihak perusahaan, investor, dan kreditor. Laporan neraca adalah harta yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari kas atau setara dengan kas. Yang kedua, pengertian laba rugi. Laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang laporan keuangan suatu bisnis dalam suatu produk akuntansi. Fungsi dalam tujuan laporan laba rugi adalah untuk memperoleh informasi mengenai jumlah total pasar yang harus dibayar oleh suatu rekan bisnis. Yang kedua, untuk memberi informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperolehkan laba atau rugi pada setiap puncak akuntansinya. Manfaat dari laba rugi adalah yang pertama, mengevaluasi kerja perusahaan. Yang kedua, menilaikan perusahaan. Yang keempat, melihat risiko. Yang kelima, total ukur perusahaan. Perubahan modal kerja. Fungsi laporan perubahan modal kerja adalah membantu pihak yang berkompeten dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengetahui besarnya sambilan perusahaan, ration aktivitas atau modal usahanya. Yang ketiga, analisis BEP. Arti penting penggunaan BEP adalah suatu prosedur di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh kerugian. Kata lainnya, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Hubungan volume dan biaya dan laba adalah ada 3. Yang pertama, semua biaya dapat dipuaskan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, jumlah biaya tetap tidak berubah dalam pasar waktu tertentu dari data yang dianalisis. Yang ketiga, biaya variabel berubah seiring dengan perubahan dalam volume produk atau kegiatan dalam kisaran tertentu volume yang dianalisis. Ketiga, faktor yang mempengaruhi laba: volume produk yang dijual. Yang kedua, harga jual produk. Yang ketiga, biaya produksi. Analisis break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi produk atau mengembangkan produk atau untuk mengubah perusahaan yang tidak menguntungkan. Shutdown adalah merupakan suatu pihak pada besar event yang menggunakan bahwa besarnya total perusahaan penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang mungkin untuk bersangkutan tidak lagi mungkin melanjutkan kegiatan operasi. Shutdown point dihitung dengan shutdown point. Keempat, analisis rasio keuangan. Pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan merupakan indeks yang berhubungan dengan angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lain. Analisis rasio keuangan ini dibagikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, rasio neraca. Yang kedua, rasio laba rugi. Yang ketiga, rasio antar laporan. Rasio keuangan pertama adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas.
Analisis kesehatan dan peneragaan perusahaan. Suatu perusahaan cepat berada pada salah satu keadaan di mana perusahaan dalam perencanaan liquid dan solvabil. Yang kedua, liquid tapi insolvable. Yang ketiga, liquid tapi solvabil. Yang kelima, manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investor yang ditanam dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, dan lain-lainnya. Arti penting dalam tujuan manajemen modal kerja adalah yang pertama, bahwa penjualan seorang manajemen keuangan lebih banyak dibesarkan dalam kegunaan operasionalnya perusahaan dalam waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar. Komponen modal kerja itu adalah kas, investasi jangka pendek, hutang dagang, wesel bayar, hutang dagang, penghasilan yang ditangguhkan, hutang dependen. Yang keenam, analisis kebutuhan dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang merupakan bentuk dari investor perusahaan. Konsep modal kerja adalah yang pertama, modal kerja kualitatif, modal kerja kuantitatif, dan fungsional. Jenis-jenis modal kerja ini adalah modal kerja primer, modal kerja variabel terbagi menjadi dua adalah siklis dan darurat. Analisis pembiayaan modal kerja. Pengertian pembiayaan modal kerja adalah merupakan suatu tugas pokok bank yang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unik. Pembagian pembiayaan adalah pembagian pembiayaan konsumtif menurut keperluan pembiaya konsumtif dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, peningkatan produktif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, perdagangan dan peningkatan dari suatu bidang. Yang ketujuh, motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Motif memegang uang tunai digunakan sebagai suatu ukur pendapatan seseorang. Motif memegang uang tunai ada tiga, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Anggaran kas. Pengertian anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran kas adalah perencanaan mutasi dan posisi kas jangka waktu tertentu yang terdiri atas perencanaan penerimaan kas, perencanaan pengeluaran kas, penetapan sisa kas minimum. Tahap susunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun taksiran penerimaan kas dan pengeluaran kas menurut rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun kembali taksiran keseluruhan penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan anggaran kas final. Yang kedelapan, manajemen kas yang efisien dan saldo kas optimal. Pengertian manajemen kas adalah sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedianya kas yang memadai, tidak terlalu banyak. Pengendalian terhadap kas ada dua, yaitu menerima kas. Yang kedua, pengendalian untuk mengeluarkan kas. Persediaan kas minimal. Perusahaan harus memiliki persediaan kas minimal yang harus ada setiap saat atau sering disebut persediaan base. Faktor yang mempengaruhi besarnya sediaan kas. Kas adalah satu unsur modal kerja yang paling tinggi di tingkat likuiditasnya.
faktor yang mempengaruhi kecilnya persediaan itu adalah perimbangan antara aliran kas masuk dan arus kas keluar, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, adanya hubungan yang baik dan dengan baik, saldo kas optimal, modal persediaan, modal Miller dan Orr. Asumsi Miller dan Orr adalah aliran kas harian random dan sulit diramalkan, transfer dari sekuritas cepat, biaya pembelian dan penjualan sekuritas tetap, dan struktur termin tingkat bunga tidak berubah. 9. Penjualan secara kredit dan meningkatkan omset. Pengertian penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Fungsi dari penjualan kredit adalah fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, fungsi akuntansi. Meningkatkan omset penjualan kredit. Yang pertama itu memperkuat pradi, menerapkan SEO, strategi bidding, dan pelayanan terbaik. Kriteria dalam pembiayaan kredit adalah prinsip ini. Hal yang harus diperhatikan dalam penjualan kredit untuk meningkatkan omset. Yang pertama, bahasanya pembayaran pertama yang pembesaran harus cukup untuk menutupi semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semua barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu yang pembayaran antara angsuran yang satu dengan yang lain. Yang ke-10, risk return trade-off dan kebijakan piutang. Pengertian risk return trade-off adalah penyatuan yang menunjukkan aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, dan semakin besar stand risk yang terkait dengan aset. The average investor adalah orang yang menolak risiko, yang berarti bahwa investor tersebut harus dikompensasi untuk melakukan aset yang berisiko lebih tinggi, memiliki return yang dibutuhkan daripada aset yang kurang berisiko. Sumber-sumber risikonya adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko implan, dan risiko bisnis. Mengelola risk return trade-off. Yang pertama, memperkecil risiko dengan cara membatasi dan meminimalisir agar risiko tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Yang kedua, mengalihkan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang kita terima ke tempat lain seperti mengasuransikan bisnis. Yang keempat, pendanaan risiko dengan cara menyediakan dana cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko yang kemudian hari. Kebijakan piutang. Pengertian piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang cepat digunakan menjadi kas, atau piutang adalah tuntutan yang diharapkan dapat diterima dalam bentuk tunai berupa uang dan dapat disamakan dengan uang. Prosedur penagihan piutang. Yang pertama, bagian piutang menyusun daftar ketagihan piutang yang jatuh tempo. Yang kedua, mendatangi pelanggan ke alamat masing-masing dan menagih piutang yang tercantum pada daftar tagihan. Yang keempat, uang hasil penagihan yang diperoleh akan diserahkan kepada kasir serta daftar tagihannya. Yang keempat, menyerahkan daftar tagihan kepada bagian piutang dan akuntansi. Sistem yang ke-11 adalah pengertian persediaan dan jenis-jenis persediaan. Persediaan merupakan pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan adalah persediaan barang dagangan. Barang yang digunakan dibeli oleh pengencer atau perusahaan perdagangan seperti
investor atau eksportir untuk dijual kembali. Persediaan manufaktur, persediaan gabungan dari entitas manufaktur yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan rupa-rupa, barang-barang seperti perlengkapan kantor, kebersihan, dan pengiriman. Yang ke-12, manfaat investor pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan optimal dan reader point. Manfaat investor pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Manfaat persediaan adalah manfaatkan diskon kuantitas diperoleh jika persediaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan, yaitu perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Yang ketiga, biaya order mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas memesan, persediaan, biaya transportasi, dan pengangkutan persediaan. Karakteristik biaya-biaya persediaan adalah biaya investor seperti investor pada piutang atau modal kerja lainnya. Yang kedua, biaya penyimpanan mencakup biaya eksklusif seperti asuransi, pajak, dan lain-lainnya. Modal-modal persediaan optimal adalah modal deterministik dan modal probabilistik. Yang ke-13 adalah sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek dan suku bunga efektif. Sumber dan pendanaan jangka pendek menurut ahli ada dua. Yang pertama, sumber intern. Sumber intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau dilakukan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusunan. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditor dan pemilik, peserta atau pengembalian bagian di dalam perusahaan. Pihak-pihak yang memberikan dana adalah supplier, bank, dan pasar modal. Sumber dana jangka pendek adalah penting pendanaan jangka pendek. Manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Karakteristik pendanaan jangka pendek terutama untuk memenuhi modal kerja antara lain. Yang pertama, seperti ragam sumber pendanaan jangka pendek memiliki kegunaan dan kelemahan dari masing-masing sumber. Yang kedua, pendanaan jangka pendek dibutuhkan hanya dalam 1 tahun saja. Yang ketiga, pendanaan jangka pendek digunakan secara musiman dan fluktuasi waktu tertentu di dalam pendanaan jangka pendek. Faktor yang perlu diperhatikan dalam seleksi dari sumber pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama, biaya, yang kedua, efek dari kredit rating, yang ketiga, rasio, yang keempat, keterbatasan, yang kelima, fleksibilitas. Pendanaan jangka pendek dikelompokkan kepada dua, yaitu pendanaan spontan dan tidak spontan. Suku bunga yang efektif adalah bunga bank dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli atau menjual. Jenis-jenis suku bunga adalah suku bunga pasar, suku bunga efektif, suku bunga nominal, dan suku bunga pendanaan. Baik, hanya itulah yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.